Apakah ini berhenti di sini? Tidak. Kita masih dapat sisa telur invertil 5 butir. 5 dikali 7, 35 butir kali 2000. Berapa tuh? 70.000. Nih, berarti di sini bisa ditambahkan 70.000. Berarti totalnya bukan 240.000 saja. Berarti 310.000 malahan per minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur-dulur peternak muda dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini ya lor ya, mungkin sebenarnya saya bukannya ikut-ikutan ya, tapi mungkin cara penyampaian salah satu influencer itu kurang ya, sebenarnya bagus, cuma mungkin namanya orang itu kan beda-beda. Ada yang menangkap dengan cara yang bisa menangkap dengan cara gaya bahasa influencer tersebut, ada juga yang tidak bisa dan nggak terima. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan dari ternak 11 ekor ini, berapa sih keuntungannya realnya dengan pendapatannya dan sebagainya, potong biaya pakan dan sebagainya. Karena yang jelas rekan-rekan, saya buat YouTube ini kan nggak hanya manisnya aja yang saya berikan kepada dulur-dulur semuanya, dari pahitnya, dari ruginya, dari resiko kematiannya, dari caranya meminimalisir kematian dan sebagainya kan sudah saya bagikan. Jadi intilahnya saya nggak mau gini loh, ya ini entah begini, tapi saya katakan bahwa 10 orang yang belajar ke siapapun, tidak 10 orang itu juga tidak mungkin berhasil semua. Pasti ada yang berhasil, ada yang enggak. Berkaitan cocok enggaknya, dia berhasilnya enggak dia itu ya, itu tadi kuasa Tuhan. Jadi memang usaha bisa ditiru, tapi keberhasilan itu tidak bisa ditiru karena porsinya masing-masing. Jadi intinya apa yang akan saya berikan kepada rekan-rekan, intinya ya orang itu ada yang bisa berhasil, ada yang enggak, intinya itu. Nah, tetapi terus saya gimana mas? Apakah kamu harus takut untuk memulai lah? Kalau kita nggak coba, ya kita nggak tahu kita akan berhasil atau gagal. Ada halnya begini, belum mulai aja sudah terbayang-bayang begini. Itu yang nggak, istilahnya orang yang sudah maju duluan dia masih mikir aja kendalanya ini begini. Nah, tetapi saya pun tidak mau membagikan hal yang manisnya aja. Jadi dari pahit, dari ini saya sengaja saya bagikan supaya orang itu banyak referensi, orang itu banyak pertimbangan. Jadi pertimbangannya tidak perlu dia mengangan-angan, tapi ada, oh ini buktinya, udah ada bukti nih, mas itu begini, mas itu kemarin trouble begini, mas itu kemarin untung begini. Jadi Anda itu tidak perlu membayangkan Anda besok bagaimana. Nah, ini contoh realnya ya, yang mengikuti YouTube saya dari awal insya Allah ya sudah tahu gitu. Berkaitan dengan mungkin banyak yang screenshot, mas ini viral begini. Saya tidak menyalahkan itu, tidak menyalahkan, dia benar. Karena intinya begini, induan apapun itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jenis ayam A, ayam B, ayam C mempunyai jenis keunggulan masing-masing. Nah, dengan produksi yang mungkin tinggi, dengan produksi yang mungkin sedang. Tapi kan gini rekan-rekan, ayam petelur pun yang sudah jelas produksi telurnya tinggi 80% ke atas, itu ingat pernah drop juga enggak? Pernah. Apa yang menyebabkan drop? Yaitu kesalahan perawatan dan pemberian pakan. Sebenarnya kalau ayam itu pakannya sudah bagus dan apalagi dimodali dengan genetik ya bagus, bisa tercapai. Nah, tapi saya di video ini saya akan membahas hitung-hitungannya nih. Kalau ayam sekian dengan hitungan ayam yang istilahnya produksinya, kita nggak usah buat angan-angan yang terlalu tinggi, nggak usah buat tinggi-tinggi, kita pakai hitungan yang produksinya 50% saja. Kenapa saya mempersempit dengan populasi yang mungkin hanya 10 ekor dan 1 jantan? Karena saya mau berbagi kepada orang yang baru mau terjun di ayam kampung, jadi tidak harus skala yang besar seperti ini. Oke, kita lanjut dulu langsung ke meja bundar. Kita langsung main hitung-hitungannya. Simak terus. Nah, oke, kita sudah berada di kantor kecil-kecilan kita. Nah, ini saya sediakan ruangan. Mungkin dulur-dulur semua yang mau berkunjung, tetapi nanti dulu ya, jangan
Jangan berkunjung dulu, bukannya menolak. Tapi kalau mau berkunjung enggak apa-apa. Karena itu nanti mau saya rehab kandangnya supaya lebih istimewa lagi. Nah, ini sengaja saya desain aduh, ketok rek. Nah, sengaja saya desain. Nah, begini obat-obatan. Ini telur permut yang nantinya ditetaskan bisa jadi indukan. Nah, ini senjatanya rempah-rempah, itu vitamin dan obat-obatan ini tempatnya. Oke, langsung saja kita ke meja kerjanya. Sekarang punya meja kerja kita. Nah, saya akan menjelaskan dengan hitung-hitungan yang mungkin kalau saya hanya ngomong mungkin rekan-rekan mengangan-angan malah mumet gitu kan, malah bingung. Nah, saya akan menjelaskan begini nih. Saya tak golek inggon sing pasarannya kelewong. Nah, lur ya, kita kasih judul wong ya. 10 ekor induk plus 1 jantan. Kenapa kok 11? Nah, alasan 11 tuh yaitu alasannya 11 ya karena 10 ekor induk dan 1 jantan. Kenapa harus jantan? Ya tujuannya jelas supaya telur-telurnya terbuahi. Nah, gitu. Maaf kalau tulisannya jelek. Kita akan masuk yaitu pada biaya pakan. Biaya pakan saya pakai settingan per 100 induk itu 8 kilo. Berarti artinya ketika kita punya 10 induk, ketambahan mungkin 1 jantan yaitu 11, berarti kita per hari 0,8. Berarti pemberian pakan kalau 2 kali itu pagi 0,4 kilo atau 4 on, sore pun 4 on. Itu saya masuk dengan vitamin, padahal kan vitamin sebenarnya jarang-jarang. Sebenarnya vitamin itu seminggu sekali cukup. Pakai Vitastres atau X-stimulan ataupun pakai Fortevit yang agak mahal. Itu saya buat 7.000 saja per hari. Padahal sebenarnya kalau kita pakai pakan adukan tidak sampai segitu karena nggak sampai harga sekilo. 6.000 aja masih bisa. Sebelum masuk ke biaya listrik, nanti saya jelaskan arahnya ke sini dulu. Biaya listrik 3.000 per hari kita abaikan, yaitu produksi telur. Nah, ketika produksi telur itu kita nggak usah deh gini, maksud saya nggak usah dengan mungkin ini ayamnya target maksimal sekian puluh %. Kita bikin drop aja karena kita nggak tahu yang saya jelaskan tadi. Pencapaian ayam permut saya memang waktu itu pernah di kisaran 83% kalau nggak salah. Itu tapi pakai pakan yang dosisnya memang lumayan bagus. Nah, adapun juga berpengaruh dengan produksi telur adalah cuaca. Ketika faktor cuaca lagi pancaroba ekstrim, tapi nggak tahu nih ayam saya loh ya, itu tetap berpengaruh kepada produksi telur. Oke, down. Makanya saya bikin rata-rata produksi telur yang jelek atau 50%. Berarti dari 10 induk 50%-nya adalah 5 butir telur. Harga eceran yaitu 2.000 kalau kita jual telur. Berarti per hari itu kita dapat 10.000. Dapat 10.000 dengan biaya produksi per hari 7.000, berarti kita sehari cuma untung 3.000. Itu kalau kita jual telur dengan produktivitas 50%. Nah, sekarang kita berangkat ke sini. Aduh, rulangan ini. Nah, kita sekarang berangkat ke produksi DOC. Produksi DOC berarti harus kita bahas ini harus ikut karena listrik berkaitan dengan alat tetas. Per hari kita buat 3.000. Ini lumayan ya, estimasinya seginilah. Berarti dengan ditambah dengan biaya pakan dan vitamin 7.000 berarti per hari ketemunya yaitu 10.000 dengan kos pakan dan sebagainya. Intinya modal kita per hari dari 10 induk dan 1 jantan itu 10.000 kalau kita akan menjual DOC. Oke, kita berangkat ke DOC. DOC produksi induk kita per minggu per hari adalah 50%. Dari 10 induk yaitu 5 butir telur. Kita kali 7. Kenapa 7? Karena siklusnya supaya rekan-rekan nggak terlalu rapet, nggak terlalu lama. Telur ayam kalau di peternak muda ini saya memang buat maksimal di 7 hari. Dibuat di 7 hari, yaitu kita kali 7 saja kita kumpulkan telur situ. Kalau produksinya 5% berarti per hari 5 kan, 5 butir kita kali 7, kita dapat 35 butir. 35 butir dengan 10 induk dan 1 jantan. Tingkat fertilnya saya jamin tinggi kalau orang itu pinter ngerawat paceknya atau ngerawat jantannya ini. Oke, dari 35 butir ini yaitu biaya
produksi DOC adalah 30 ekor per minggu. 30 ekor per minggu kita kali 8.000 per ekor DOC-nya, yaitu per minggu 240. Apakah ini berhenti di sini? Tidak. Kita masih dapat sisa telur invertil 5 butir. 5 dikali 7, 35 butir kali 2.000. Berapa tuh? 70.000. Nih, berarti di sini bisa ditambahkan 70.000. Berarti totalnya bukan 240.000 saja. Berarti 310.000 malahan per minggu. Oke, kita potong dengan biaya per minggu kita. Jangan dipotong biaya per hari. Kalau mau dipotong biaya per hari, ini kita bagi juga 7, 240 ini kita 310 tadi kita bagi 7. Tapi kan buat pusing pala, jadi kita ngitungnya per minggu aja. Biaya ayam hidup dan alat tetas. Biaya hidupnya ayam, maksudnya biaya hidupnya yang di sini pakan dan vitamin dengan alat tetas 10.000 per hari. Kita kali 7, 70.000. 70.000 toh. Nah, 70.000 ini dikurangkan ini 240, kita masih dapat per minggu. Berarti ulangi, berarti di sini tadi kan 310.000, cek tak catet. Nah, berarti di sini ini sebenarnya 310.000 karena ditambah telur invertil. Kita kurang 70.000. Nah, wes botak ngitung iki. Gugup aku menanda. 11.4 240.000 per minggu. 240.000 per minggu. Oke, 240.000 per minggu. Nah, sebenarnya tipis kalau kita jual telur. Makanya kalau kita sudah punya jantan, kenapa kita jual telur? Makanya nih, kalau dihitung dengan kita jual telur dengan produksi per minggu itu 35.000, 35 butir, kita kali 2.000 per butirnya karena 2.000, hanya 70.000. Pak Po dengan produksi bukan Pak Po sih, tipis dengan mungkin 7 kali 7 pira wong? 49 ya. Apa berapa tuh? 49 karena kan kita nggak pakai listrik nih. Jadi per minggu 7.000 kali 7. Tapi kita cuma punya income segini. Jadi tipis. Nah, kenapa saya rekomendasikan jual DOC? Kalau DOC nggak laku, Mas di ternak sendiri bisa nggak? Bisa. Di ternak sendiri nanti saya akan hitungkan kalkulasi terjeleknya. Ketika per 1 ekor itu berapa, nanti hidup berapa, ini harga jual berapa, dengan harga jual rendah itu masih dapat nggak sih? Nah, tapi gini wong, kadang yang nggak mungkin nggak bisa diterima dengan segini banyaknya adalah siapa yang mau beli per minggu cuma kita dapat 30 ekor, kan tanggung. Jual DOC 30 ekor kan nggak mungkin. Makanya ini sebenarnya saya rekomendasikan tidak untuk dijual DOC, kecuali ada memang yang menampung. Nah, lebih untungnya lagi kalau rekan-rekan ternak sendiri. Jadi rekan-rekan punya 30 ekor per minggu, 30 ekor. Siklusnya ini akan ketemu nanti kalau sudah 21 hari atau 3 minggu. Karena netasnya telur yaitu 3 minggu atau 21 hari. Nah, kalau kita kali 4 atau sebulan, sebulan 240 kali sebulan kan nggak sampai tuh 1 juta karena 480 cuma 960.000 itu kalau sebulan. Jadi ya nggak sampai sih memang sejuta per bulannya dengan 10 ekor induk, karena kan ya biaya alat tetas dan sebagainya. Nah, kalau kita produksinya mungkin 80% ya silahkan rekan-rekan hitung sendiri. Tapi kita ini menghitung, mungkin ada hitung-hitungan saya yang harga bagus, yang kayak harga lagi bagus itu karena harga itu fluktuatif, harga panenan fluktuatif, harga pakan juga fluktuatif. Jadi intinya mulai sekarang saya mau nggak yang manis-manisnya aja, yang pahit tak bagikan. Jadi ini gambaran dari ketika per minggu itu 240.000. Jadi kalau sebulan 480 tambah 480 berapa? 960.000 itu per bulan. Oke, kita cantumkan di sini. 960.000 per bulan. Nih, jadi intinya hitung-hitungan pahitnya tuh seperti ini. Nah, mungkin kalau 80% produksi telurnya bisa meningkat, nggak bisa. Bisa meningkatkan lagi income kita, bisa nggak? Bisa. Ketika ini kita pelihara sendiri dengan
kos pakan yang per minggu. Berarti kalau kita pelihara sendiri, kos pakan per minggu atau dengan biaya alat atas yaitu per minggunya 70.000. Nah kalau kita per minggu sudah bisa panen taruhlah 25 ekor, tapi kan tetap kita hitung lagi tuh dengan biaya kehidupan ayam panen dari 0 sampai 2 bulan. Jadi ada lagi hitung-hitungannya, mungkin akan saya buatkan terpisah nanti di video selanjutnya. Jadi intinya apa yang bisa kita petik dari sini? Intinya begini, kita harus menghargai orang influencer yang memberikan pemahaman kepada kita. Kalau itu mungkin tidak masuk di akal kita, ya berikan masukan yang dengan nada yang baik. Saya pun kalau mau nggak ada yang pas di dulur-dulur semua, ya silahkan berikan masukan yang baik. Karena kita ya namanya orang hidup ini nggak ada yang luput dari kesalahan, dan sama-sama belajar lah intinya kayak gitu. Gambaran terbesarnya adalah per bulan 960.000 penghasilan kita dari 10 induk dan 1 jantan ketika produktivitas kita hanya 50%. Titik amannya saya kasih 50% karena apa? Saya nggak mau yang tinggi-tinggi, karena gini loh Bang. Beda yang merawat beda lagi, karena sistemnya beda. Walaupun sistemnya beda, situasi kandang dengan suhu dan sebagainya, semua itu sangat berpengaruh. Makanya saya cerewet kalau ngomong bisa ditiru usahanya tapi rezekinya nggak mungkin sama. Wis ngono lah, nggak usah pusing-pusing amat kita mikir. Tapi selagi kita insya Allah berusaha dengan ikhlas, tulus, seneng. Ini saya lagi semangatnya ini on fire ini karena lagi punya ayam klaster terbaru, AK Permut, AK Peternak Muda atau AKPM. Nah, insya Allah ke depan kita kembangkan lagi, mohon doa restunya. Intinya kita saling belajar di sini. Saya tidak menggurui karena saya cuma berangkat dari mungkin saya sudah menjalani, dan mungkin juga dulu-dulu yang lihat video ini juga sudah menjalani, dan mungkin juga income-nya lebih besar dari saya, mungkin dan sebagainya. Intinya saya diberikan kesempatan oleh Tuhan, difasilitasi dengan mungkin saya ada channel ini, ya saya bagikan pengalaman-pengalaman ini tersebut. Terlepas itu masuk atau enggak di hati rekan-rekan, intinya saya mohon maaf. Dan mungkin sampai sini dulu ya. Mungkin dulur-dulur semua yang kemarin banyak yang nge-screenshot, Mas ini begini apa benar, Mas apa benar begini. Bisa saja terjadi, bisa kok. Nggak bisa aja, kenapa nggak bisa? Kalau dia mekanismenya bagus, produksi telurnya bagus, kenapa nggak bisa? Tapi ini saya buatkan video yang begini nih, kalau produksinya begini, buat dulur-dulur semua gambaran. Intinya jangan terkecoh dengan cocotnya yang cocotku yang manis iki ya. Jadi jangan terkecoh, tapi terserahlah kamu menilai aku bagaimana. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Istimewa.